Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat-alat yang ada pada laboratorium dan fungsinya. Laporan Praktikum Dasar Mikrobiologi. Nama Felix Leonardus Nadiak, NPM 20821004. Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Medan Area. Untuk alat yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop memiliki beberapa bagian dan fungsinya. 1. Lensa okuler. Fungsi letak okuler adalah untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. 2. Lengan mikroskop. Fungsi lengan mikroskop ini adalah sebagai pegangan pada mikroskop. Hal ini penting sangat saat mikroskop akan dibawa atau dipindahkan menuju ke tempat lain. 3. Revolver atau pemutar lensa. Fungsi revolver adalah untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Cara penggunaan revolver adalah dengan memutarnya ke kiri atau ke kanan. Lensa objektif. Fungsi lensa objektif adalah untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. 5. Meja mikroskop. Fungsi meja mikroskop adalah untuk meletakkan objek yang diamati dalam sebuah penelitian. 6. Penjepit kaca atau klip. Fungsi penjepit kaca ini adalah sebagai pelapis objek agar objek tidak bergeser-geser saat pengamatan sedang berlangsung. 7. Kondensor. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin serta memfokuskan cahaya untuk menerangi objek pengamatan. 8. Diafragma. Fungsi diafragma adalah untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk sehingga pengamat bisa menentukan jumlah cahaya yang masuk. 9. Makrometer atau pemutar kasar. Fungsi makrometer atau pemutar kasar adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. 10. Makrometer atau pemutar halus. Fungsi mikrometer atau pemutar halus adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer biasanya lebih kecil dibandingkan makrometer. 11. Sumber cahaya. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati. 12. Kaki mikroskop. Fungsi kaki mikroskop sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Untuk alat kedua yaitu gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Gelas ukur memiliki volume mulai dari 10 ml hingga 2 liter. Untuk alat ketiga yaitu tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. 4. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Labu ukur memiliki volume mulai dari 1 ml hingga 2 liter. 5. Labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50-500 ml. 6. Pipet tetes. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. 7. Beker glass. Fungsi sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Ukuran beker gelas ini bervariasi, yaitu 25 ml hingga 2 liter. 8. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. 6. Pipet volume.
Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Ukuran pipet volume yang tersedia umumnya 1-100 ml. 10. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. 11. Mortar dan alu atau pastel. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Dalam laboratorium biologi, mortar dan alu ini juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. 12. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. 13. Corong pisah. Corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak tercampur. 14. Gelas arloji. Digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Alat ini terbuat dari kaca atau gelas dengan berbentuk bulat cekung ke bawah. 15. Batang pengaduk. Digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan serta membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. 16. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 17. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk, dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Pigreaux kolom, kondensor Nimrod atau spiral, kondensor Dibig atau lurus, dan kondensor Hallin atau bulat. 18. Buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium terbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen filtrasi. 19. Filter. 19. Filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan, yang biasanya dibuat pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia, sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. 20. Bunsen. Fungsi pembakaran Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum osi atau lainnya. Pembakaran Bunsen menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka. Sekian praktikum dari saya tentang alat-alat yang ada pada laboratorium dan fungsinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.